Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun teman-teman menonton semuanya. Hari ini aku akan menjelaskan mengenai Ubuntu. Ubuntu itu apa dan bagaimana yang digunakan untuk nantinya sebagai tugas project kita gitu. Dan bagaimana instalasinya dan sedikit troubleshooting yang mungkin dialami teman-teman begitu. Biasanya kan ada masalah. Nah, kemudian masalah kita pecahkan gitu kan terkait instalasi si Ubuntu-nya. Oke, nah karena kita akan menggunakan materi dari AI, jadi aku akan membacakan sedikit saja untuk Ubuntu. Jadi itu Ubuntu itu adalah sistem operasi yang berbasiskan dari Linux. Linux itu sejenis seperti Debian juga, yang kini Debian itu juga digunakan sebagai core-nya geodesi. Itu sistem operasinya itu berbasis Linux. Jadi untuk di geodesi itu core-nya sudah menggunakan basisnya Linux. Kemudian untuk Linux sendiri itu tentunya dibandingkan dengan operasi sistem yang lain seperti Windows ataupun Mac OS, itu si Linux itu gratis dan terbuka. Yang kedua itu user friendly. Yes, aku setuju user friendly. Kemudian itu gampang digunakan untuk diaplikasikan di server dan juga desktop begitu. Nah, kemudian kalau teman-teman tuh dulu ada semacam kata-kata begini. Jadi untuk pengguna Windows itu kita sebagai adminnya, tapi untuk pengguna Linux kita tuh sebagai ownernya begitu. Karena Linux memang memiliki kemudahan, namun memang dia tidak banyak GUI yang ada begitu, seperti yang ada di Windows begitu. Nah, kemudian yang kita gunakan di sini nantinya adalah Linux subsystem on Windows. Jadi kita akan memasangkan si OS Linux-nya ke dalam Windows yang kita punya. Kalau zaman dahulu sebelum ada WSL ini, kita memasangkan di komputer kita itu dual BIOS begitu. Jadi ada dual OS yang ada di komputer kita, sehingga apabila kita mau menggunakan salah satunya, kita harus mengganti ke model atau ke mode yang kita kehendaki begitu. Nah, sekarang ini ada kemudahan untuk WSL itu dapat memakai Linux subsystem on Windows begitu. Nah, teman-teman, yang ini nantinya akan digunakan untuk project kita begitu. Nah, tipikal dari Linux dari WSL ini adalah itu dapat digunakan untuk seperti pemrograman pembahasan seperti Docker, Python, Ruby itu di dalam Windows begitu. Kemudian web development, server scripting, dan testing itu juga di Linux-nya. Kemudian kita dapat menjalankan pemrograman di Linux, aplikasi Linux tanpa meninggalkan si Windows-nya begitu. Ini adalah beberapa contoh untuk nge-run atau Linux commands-nya. Nah, yang sekarang ingin aku jelaskan yaitu bagaimana cara kita mengunduh si WSL-nya ini begitu. Nah, teman-teman yang perlu pertama yang dicari adalah si Ubuntu si Ubuntu-nya begitu. Teman-teman dapat mendownload di Microsoft Store Ubuntu. Nah, dia banyak merek, banyak versinya tentunya. Nah, yang aku sarankan untuk teman-teman download itu yang Ubuntu 22.04.5 LTS begitu. Nah, ini yang sudah aku punya. Namun, aku akan mendownload lain eh, sehingga dapat coba-coba begitu. Kalau misal bisa begitu. Aku nyoba yang Windows versi Ubuntu versi 20.04.6. Oke. Nah, kita tunggu dulu untuk proses downloadnya begitu. Aku telah menginstal Ubuntu 20.04.6. Nah, namun
sebelum aku membuka aplikasi si Ubuntu-nya, aku perlu memastikan bahwa ada fitur yang perlu di checklist di Windows-nya untuk si Ubuntu ini dapat berjalan. Nah, cara ceknya adalah cari aja turn Windows feature on or off begitu. Kemudian teman-teman cari, kemudian teman-teman checklist yang Windows Subsystem for Linux. Ini di checklist. Terus oke. Nah, kemudian teman-teman buka untuk Ubuntu-nya. Ups. Nah, ini kalau misalkan ini adalah tampilan awalnya. Kalau misalkan awalnya ini adalah root at ini nama laptopku, Rizky Elokim. Nah, kita harus membuat suatu profile yang ada di Ubuntu-nya begitu. Jadi kalau misal aku di Windows, aku punya akun Outlook untuk masuk ke Windows-nya begitu. Nah, ini sama kayak aku membuat akun yang ada di Ubuntu yang hanya bisa aku akses sendiri begitu. Nah, teman-teman membuat user baru, nanti ketik sudo add user, terus nama username teman-teman terserah begitu. Nah, kemudian aku akan buka sudo add user, misal namaku. Oke, kita akan memasukkan password. Misalnya passwordnya itu entah password UGM atau terserah, tapi teman-teman ingat aja. Nah, kalau misal kita mengetikkan password yang ada di Linux, itu password tidak muncul. Oke, aku ulangi, password tidak muncul. Misalkan aku akan mengetik suatu password di sini, password emailku, terus di enter, retype new password. Ini akan konfirmasi. Oke, full name, aku ambil Kiki, room number aku kosongin aja, kosongkan saja, is information yes. Yes. Oke, terus bagaimana cara aku untuk masuk? Nah, untuk masuk SU strip Kiki. Oke, ini jadi seharusnya tampilan awalnya. Jadi ini username Anda, kemudian ini adalah nama dari si laptopku begitu. Nah, aku akan mengajari basic pertama untuk cara penggunaan si Ubuntu ini. Jadi Ubuntu ini kalau misalkan berbeda dari Windows, yang mana apabila kita pindah folder itu tidak ada GUI-nya sama sekali. Jadi kita kalau misal pindah folder itu pakai codingan semua begitu. Nah, kemudian ini yang disediakan oleh ChatGPT begitu. Ini adalah komennya cd ls cp mv rm mkdir tos dan nano. Ini basicnya. Nah, cd itu untuk change directory, kemudian ls tulis untuk list content gitu, kemudian cp copy folder dan lain sebagainya. Teman-teman dapat explore sendiri dengan ChatGPT tentunya. Nah, aku akan mencontohkan. Jadi yang folder yang ada di ini awalannya adalah di sistem C begitu, di sistem C teman-teman. Nah, namun apabila nantinya project itu akan diolah di data di teman-teman yang tidak yang penyimpanannya masih banyak begitu, teman-teman bisa mengaksesnya lewat di Ubuntu ini begitu. Caranya adalah ketik cd/cd kemudian ls. Nah, si ls ini akan menampilkan folder yang ada di bagian ini begitu. Nah, teman-teman kalau ketik cd doang itu akan kembali ke home begitu. Kemudian kita cari untuk masuk ke folder mnt. Teman-teman ketik cd terus kemudian mnt. Nah, di mnt ini ada drive C dan drive D. Aku menyimpan data di drive D ya teman-teman. Jadi aku cd kemudian D, kemudian di ls lagi bisa. Kemudian aku menyimpannya di UGM.
Kemudian kalau teman-teman mau cepat untuk masuk ke foldernya, teman-teman cukup mengetik di awal aja. Misal aku mau masuk ke folder UGM Gajah Mada ini, terus aku ketik UG, UGM, terus aku tab gitu, pakai tombol tab. Terus teman-teman enter. Oh iya, di Ubuntu ini juga case sensitif, yang artinya teman-teman perlu untuk lebih memperhatikan si kapitalnya begitu. Apabila salah kapital itu akan mempengaruhi si pemrogramannya begitu. Kemudian aku ls lagi, kemudian aku masuk ke semester 8, aku tab, kemudian aku masuk ke folder st dd ast g st bentar. Jadi teman-teman kalau misal buat folder diusahakan kalau bisa jangan ada spasinya ya, karena emang agak sulit di sini. Jadi st survei geodinamika enter, kemudian di ls lagi, kemudian aku masuk ke folder 2D misal ya, cd 2D. Nah itu nanti si folder tersebut akan, kalau misal di Windows itu langsung ke connect ke folder si ini, itu di VSR. Jadi isinya sama dengan yang di sini begitu. Nah ini isinya sama. Berbedanya karena di Windows ada GUI-nya, jadi kita lebih mudah begitu. Nah kemudian satu yang dibutuhkan, kita kembali ke home lagi. Kembali ke home lagi, kita perlu yang namanya menginstal sebuah package, yang package-nya itu berisi bahasa pemrograman Python, kemudian bahasa pemrograman dan package lainnya begitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan Anaconda atau Miniconda, terserah. Yang aku sarankan itu cukup Miniconda saja, karena Miniconda itu lebih ringan tentunya, dan teman-teman nginstal Minicondanya itu di drive C begitu, Miniconda. Nah, teman-teman bisa mendownload Miniconda. Nanti ini aku akan juga sharing yang ini. Teman-teman bisa menginstal Miniconda dengan widget, atau dengan teman-teman langsung direct download ke sininya begitu. Teman-teman kemudian masuk ke macOS installer. Nah, ini caranya juga ada. Teman-teman download yang versi Linux-nya begitu. Nah, kalau aku itu downloadnya manual, itu bisa langsung di-download. Yang ekstensinya adalah .sh. Ekstensinya adalah .sh yang Linux begitu. Jadi ini misal Miniconda 3 letters Linux. Nah, aku download itu, aku sudah pernah download. Kemudian hasil downloadannya adalah oke, hasil downloadannya aku simpan di uh, drive C. Jadi teman-teman nanti silahkan menggunakan cara yang ada di PDF ini atau cara yang aku gunakan begitu.
sebenarnya sama saja gitu. Kemudian aku masuk ke C, cd mnt, cdc, ls. Kemudian aku sudah punya miniconda ini .sh. Aku ketikkan bash miniconda terus tab, saja langsung enter. Enter. Yes. Ini lokasi yang akan disimpan. So, I'm gonna enter. Oke. Ditunggu saja. Nah, pada saat ini teman-teman mengganti si command prompt-nya dari Ubuntu ke Conda begitu. Jadi teman-teman pencet yes. Nah, oke. Ini teman-teman tutup si Ubuntu-nya dulu. Kemudian teman-teman buka lagi Ubuntu-nya. Ini kembali ke root, jelas kita memasukkan nama lagi so strip Kiki. Oke, nah kalau sudah ada base-nya, ini seharusnya miniconda-nya sudah install. Cara ceknya adalah conda version. Nih, oke, ini sudah masuk Python version, sudah masuk. Nah, ini adalah conda dan Python yang ada di package miniconda tadi begitu. Oke, itu untuk instalasi si Ubuntu-nya.